Allah akan menerangi ke dalam hatinya. Sedangkan maksiat itu adalah memadamkan cahaya tersebut. Ketika ada sinar ilmu yang masuk ke dalam diri kita, itu bagaikan lentera yang perlu diperbesar nyalanya. Sehingga nanti kalau sudah semakin besar, dia akan mampu menerangi hati kita. Tetapi ketika ada ilmu yang redup-redup, kemudian ditimpa bahkan ditiup dengan maksiat ataupun dosa-dosa besar, maka hilanglah cahaya di dalam diri kita, hilanglah cahaya itu di dalam hati kita. Akhirnya kita berada di dalam dunia kegelapan. Gelapnya hati beda dengan gelapnya yang ada di dunia. Dunia gelap. Mungkin mati lampu kita bisa mencari alternatif cahaya. Tetapi gelapnya hati tidak ada yang mampu menerangi kecuali cahayanya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seakan-akan orang itu memang ia bergelimang hidup berjalan di dalam cahaya yang ada di muka bumi ini. Tetapi hatinya gelap, sulit untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Malik merasa takjub dan heran kepada Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berumur 9 tahun, dia belajar kitab Al-Muwatta, kitab hadisnya Imam Malik. Imam Malik takjub karena hebatnya pemahamannya Imam Syafi'i. Bahkan hebatnya kuat hafalannya Imam Syafi'i. Sehingga dalam waktu sebentar saja kitabnya Imam Malik Al-Muwatta itu sudah bisa dihafal. Maka dalam hal ini Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, "Inni alallaha qad alqa ala qalbika nuran falatutfi bidulmatil maksiyah." Sesungguhnya aku telah melihat cahaya di dalam hatimu, maka jangan kau padamkan cahaya itu dengan gelapnya maksiat yang engkau kerjakan. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentang dampak dan bahayanya orang-orang yang ahli maksiat, yaitu hirmanur rizki, terhalang rizkinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan membandingkan dalam hal ini seperti orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir ingkar kepada Allah, bahkan menyekutukan Allah, tapi rezekinya lancar, bahkan mereka menjadi orang-orang kaya dan sukses di dunia ini. Tapi beda dengan orang-orang Islam ini, ketika mereka bermaksiat ternyata rezekinya oleh Allah itu ditarik sedikit demi sedikit. Yang asalnya usahanya lancar, pekerjaannya lancar, penghasilannya besar. Karena ada maksiat yang ia lakukan, dosa-dosa besar, sedikit demi sedikit ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya terjadilah kebangkrutan. Kenapa perlakuannya beda dengan orang kafir dengan orang-orang Islam yang bermaksiat? Sedangkan orang kafir itu dibiarkan saja, bahkan boleh jadi mereka semakin kaya, semakin kaya. Tapi umat Islam ini yang beriman bertakwa, ketika mereka melakukan perbuatan dosa-dosa besar, rezekinya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya adalah agar mereka orang-orang Islam yang bertakwa itu segera kembali kepada Allah dan bertaubat. Maka ketika ada orang sukses tapi ternyata lambat laun kok makin menurun, makin penghasilannya, maka perlu kita koreksi, jangan-jangan ada dosa yang kita kerjakan sampai detik ini tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini, sebagaimana orang-orang bertakwa juga, tentunya Allah memperlakukan istimewa kepada orang bertakwa. May yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa, Allah jadikan solusi jalan keluar di dalam semua kesulitan-kesulitannya.
Orang yang bertakwa itu pasti ada kesulitan, pasti ada masalah, pasti ada problem, tapi Allah juga segera memberikan solusinya. Orang bertakwa itu pun juga sama, mungkin kesulitan rezeki ataupun usaha, tapi Allah akan berikan rezeki tanpa diduga-duga sebelumnya. Kadangkala rezeki yang kita rencanakan bahwa kita akan dapat dari seseorang seperti ini, jumlahnya sekian-sekian, malah kadangkala meleset tidak dapat. Tetapi yang tidak kita duga, yang tidak kita rencanakan, tiba-tiba ada orang memberi rezeki yang begitu banyak. Inilah rezekinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah orang-orang yang melakukan maksiat, ia akan tertutup, terkunci dalam segala urusan-urusannya. Kadangkala urusannya tidak bisa selesai. Kadangkala permasalahannya tidak selesai. Bahkan problem-problem rumah tangga bermunculan. Anak yang awalnya taat patuh akhirnya mulai durhaka kepada orang tuanya. Istri yang taat, yang senantiasa berbakti kemudian sudah mulai membentak dan berani kepada suaminya. Apa yang terjadi ini adalah karena dosa-dosa yang ia lakukan. Maka sedapat mungkin kita mesti koreksi diri kita ini. Apa yang terjadi di dalam rumah tangga kita, maka kembalikanlah kepada agama Islam ini, yakni ajaran-ajarannya. Maka dalam hal ini Abdullah bin Abbas berkata, innalil hasanati diya'an fil wajhi. Sesungguhnya bagi kebaikan-kebaikan itu akan menjadi cahaya di wajah. Waluran fil qalbi, dan menerangi di dalam hati. Wasi'atan fil rizki, dan meluaskan rizki. Wa kuwatan fil badani, dan menjadi kekuatan di tubuhnya. Wa mahabbatan fil qulubil khalqi, dan menjadi rasa cinta bagi makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Dalam hal ini pula Abdullah bin Abbas juga mengatakan bahwa innalis sayyiati sawadan fil wajhi. Sesungguhnya dosa-dosa itu akan menggelapkan wajahnya, menghitamkan wajahnya. Wa zulmatan fil qalbi, dan menggelapkan di dalam hatinya. Wa wahnan fil badani, dan melemahkan pada tubuhnya. Wa naqsan fil rizki, dan mengurangi rizkinya. Wa baghdatan fil qulubil khalqi, dan menjadi kemarahan dan kebencian di antara para makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang-orang itu takwa kepada Allah, maka derajatnya akan naik, bahkan akan disebut-sebut di alam malakut, di alam para malaikat. Kita disebut sebagai orang yang muttaqin. Ketika orang itu bermaksiat banyak dosa, maka Allah akan mengatakan itu hambaku adalah orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat. Kalau Allah sudah menyebutkan kita, menamakan kita sebagai orang-orang muttaqin, maka seluruh alam semesta ini akan memuliakan dan menaikkan derajat kita. Tetapi ketika orang-orang itu berbuat maksiat, mempunyai dosa besar sampai hari ini tidak bertaubat, maka seluruh makhluk akan marah, bahkan sering menghinakan, bahkan merendahkan orang-orang yang ahli maksiat itu. Bahkan kalau ia tidak bertobat kepada Allah dengan segera, maka ia akan dimasukkan ke dalam azabnya. Azab di dunia itu ada, azab di akhirat juga ada. Azab di dunia mungkin hanya setahun 2 tahun, tapi azab di akhirat itu lebih lama daripada hal ini. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari segala macam maksiat dosa besar. Seandainya pun kita melakukan maksiat dosa besar, maka mudah-mudahan diberikan oleh Allah hidayah, pintu taubat kepadanya, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa la muslimin fastaghfiru innahu al ghafurur rahim.